Masalahnya, kita sering menganggap beli mobil itu cuma soal harga awal. Padahal, mobil itu kalau rusak, kamu tidak bisa meninggalkan begitu saja. Karena biasanya mobil itu dibeli bukan cuma gaya doang, tapi buat dipakai bertahun-tahun, bahkan jadi bagian hidup. Sebelum lanjut, kita ngobrolin tentang kapan waktu yang pas buat beli mobil. Subscribe dulu dong. Sudah? Lanjut. Kapan sih waktu yang tepat buat beli mobil? Kalau kata orang-orang, ya pas ada duitnya lah. Itu salah. Justru itu cara tercepat buat bikin duit yang ada langsung lenyap. Ibaratnya begini, kamu itu pas lagi lapar-laparnya, ada warung all you can eat. Duit di dompet cukup buat bayar. Ya udah, kamu masuk. Ternyata masalahnya minumannya bayar terpisah. Pajak restoran belum termasuk. Dan di meja ada kue atau dessert yang bikin kamu nambah lagi. Pulang-pulang perut kenyang, tapi dompet kempes. Nah, beli mobil juga begitu. Saya yakin banyak di antara kita pernah mengalami dilema ini. Sudah nabung lama, akhirnya cukup buat DP. Tiba-tiba scroll Instagram, ketemu iklan, promo merdeka, beli mobil sekarang, cicilan cuma sekian. Mata langsung berbinar, kepala langsung hitung, ya cuma segini per bulan, kayaknya masuk nih, langsung gas. Padahal di belakangnya ada banyak bonus yang gak pernah diomongin. Biaya bensin, servis berkala, pajak tahunan, ganti ban, asuransi, dan semua itu tidak tertulis di brosur yang kinclong itu. Masalahnya, kita sering menganggap beli mobil itu cuma soal harga awal. Padahal mobil itu bukan seperti beli HP. HP kalau dipakai 2 tahun rusak, ya beli baru. Mobil itu kalau rusak, kamu tidak bisa meninggalkan begitu saja. Karena biasanya mobil itu dibeli bukan cuma gaya doang, tapi buat dipakai bertahun-tahun, bahkan jadi bagian hidup. Ada satu fenomena lucu nih. Di awal beli mobil, kita itu merasa jadi orang yang paling keren di kampung atau paling keren di kompleks. Tiap pagi nyuci mobil sambil nyalain musik pelan. Tapi begitu masuk bulan ke-6, mobil mulai nyicil balik ke kita dalam bentuk cicilan, bensin, servis, dan itu semua tidak pernah absen. Makanya waktu yang tepat buat beli mobil itu bukan cuma soal pas ada duitnya. Waktu yang tepat buat beli mobil adalah pas kamu siap secara finansial, secara mental, dan secara fungsional. Siap secara finansial artinya setelah beli, cicilan dan biaya perawatan tidak bikin kamu sesak nafas tiap bulan. Siap secara mental, artinya kamu nggak beli cuma buat pamer ke tetangga, mantan, atau gebetan. Siap fungsional, artinya mobil itu memang benar-benar dibutuhkan, bukan cuma diinginkan. Karena begini, kalau cuma modal pengen, kamu itu tidak cuma beli mobil, tapi beli masalah yang ada rodanya. Dalam dunia perencanaan keuangan itu ada konsep yang namanya Total Cost of Ownership atau TCO. TCO itu bukan cuma soal harga beli, tapi semua biaya selama kita itu punya aset itu. Buat beli mobil, TCO-nya meliputi harga akuisisi atau harga pemilikan, kemudian cicilan atau harga beli, pajak tahunan, bensin dan tol, servis berkala, asuransi, penyusutan harga, dan biaya lain-lain. Kalau kamu cuma mikir harga beli tanpa mikir TCO, ya siap-siap kaget deh. Karena kamu itu kayak ngajak gebetan makan di restoran tanpa ngecek harga dan minumannya. Ya kagetnya pas di kasir, totalannya kok tahu-tahu melambung. Sekarang coba pikirkan, kalau kamu beli mobil bulan ini, hidupmu itu
bikin jadi lebih nyaman atau malah lebih sempit? Apakah mobil itu akan mempercepat kamu sampai tujuan atau malah bikin kamu itu kerja ekstra keras buat nutupin biaya bulanannya? Beli mobil itu seperti menikah. Kalau cuma karena sudah ada uang buat resepsi, ya siap-siap kaget pas masuk bulan-bulan awal pernikahan. Karena yang berat itu bukan di resepsinya, tapi di hidup setelahnya. Mobil juga begitu, yang berat bukan di DP-nya atau beli awalnya, tapi beli bensin, servis, dan lain-lain. Seringkali kita itu salah membedakan antara butuh dan pengen. Kalau butuh, mobil itu akan menyelamatkan waktu, tenaga, dan memberi kebebasan kita. Tapi kalau cuma pengen, mobil itu bisa jadi pajangan di garasi yang makan biaya tiap bulan. Jadi mulai sekarang sebelum nyari promo DP murah, tanyain 3 hal ini ke diri sendiri. Kalau besok beli, apa hidup saya tetap longgar? Apa mobil ini akan dipakai maksimal atau cuma nongkrong di garasi? Terakhir, apa saya siap sama semua biaya setelahnya, bukan cuma harga beli? Kalau 3-tiganya jawabannya iya, berarti itu waktunya untuk beli mobil. Kalau enggak, sabar dulu. Kadang nunggu sedikit lebih lama itu bikin perjalanan jauh lebih tenang. Ingat, beli mobil itu bukan soal kapan ketemu showroom yang pas, tapi kapan kamu siap menjalani hidup setelahnya. Jangan sampai mobil yang kamu impikan itu berubah jadi beban yang kamu pikul. Nah, Sobat Ngopi, jadi kalau mau beli mobil, pertimbangkan dengan matang. Kalau Sobat Ngopi punya cerita atau punya pendapat lain tentang kapan waktu yang pas buat beli mobil, cerita dong. Tulis di kolom komentar. Siapa tahu pendapat atau cerita Sobat Ngopi bisa menjadi inspirasi dan hiburan bagi Sobat Ngopi yang lain. Saya Kang Mamu, tetap waras, tetap ngopi, dan tetap menjadi manusia. Sampai jumpa di video selanjutnya.